Pelaku curanmor ini babak belur serta kedua tangannya terikat setelah dihakimi warga lantaran kepergok dan gagal menggasak motor di wilayah Ketapang, Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur. Beruntung amukan warga bisa diredam oleh sejumlah tokoh masyarakat. Saat diinterogasi, pelaku sempat mengelak, namun warga tetap menahan pria tersebut hingga polisi datang untuk membawa pelaku ke polsek setempat. Hasil pemeriksaan, pelaku M, 43 tahun asal Sumeneb ini sebelumnya sudah menjadi incaran warga. Usai diketahui kembali beraksi di wilayah yang sama. Modusnya, pelaku berpura-pura meminta sumbangan masjid. Saat korban lengah, pelaku langsung membobol kendaraan korban dengan kunci letter T. Pelaku mengakui perbuatan tersebut dilakukan selama 1 bulan lebih. Mencari amal masjid untuk kedoknya melakukan tindakan tersebut. Kini polisi tengah melakukan pengembangan untuk memastikan pelaku bergerak sendiri atau ada komplotan curanmor lainnya. Dari Sampang, Jawa Timur, Foto Rahman, iNews melaporkan. Warga digegerkan dengan ditemukannya seorang wanita N, 35 tahun yang bersimbah darah dalam rumah kontrakannya di Kampung Bojong Jengkol, Cilebut Barat, Sukaraja, Kabupaten Bogor. Sebelumnya korban sempat cekcok dengan suaminya, Sandra Negara, 36 tahun. Mengetahui kejadian ini, warga segera mengevakuasi korban ke rumah sakit. Sementara korban terluka di sekujur tubuh hingga lengan dan leher. Usai kejadian ini, warga mengamankan pelaku dan membawanya ke Polres Cibinong. Penganiayaan gitu, saya dengar ada suara orang minta tolong dari rumah. Saya cari, ya kan, itu ada orang minta tolong. Saya telusurin, terus saya ikutin ada dalam rumah ini. Nih, dalam rumah ini, ya. Kemudian saya lihat rumah itu ternyata udah ada korban yang bersimbah darah. Bergetak darah, kita nggak tahu untuk selebihnya. Belum diketahui motif penganiayaan ini, sementara polisi juga belum memberikan keterangan usai melakukan pemeriksaan kepada pelaku. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Selain 2 berita tadi, kami juga akan hadirkan sejumlah berita lainnya. Bersama saya Breman Atenaya, inilah Jurnalitas iNews Pagi selengkapnya. Pemirsa, seorang karyawan minimarket tewas dibunuh tukang potong rambut di Jombang, Jawa Timur. Dari hasil penyelidikan, aksi pembunuhan diduga karena motif asmara. Warga Desa Sengon, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur mendadak digemparkan perkelahian pegawai minimarket dan tukang potong rambut. Dalam perkelahian itu, tukang potong rambut yang bernama Febri Wahyudi, 26 tahun, melukai leher pegawai minimarket dengan pisau lipat hingga tewas. Setelah olah TKP, polisi kemudian membawa jasad Septian Adi Ferdiansyah, 24 tahun, ke RSUD Jombang. Dari hasil penyelidikan sementara, pembunuhan itu dipicu motif asmara. Alhamdulillah untuk tersangka sudah kita amankan, kemudian kita lakukan olah TKP terkait dengan barang bukti, kita amankan, kemudian untuk korban kita bawa ke rumah sakit umum untuk kita lakukan otopsi. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku pembunuhan itu kini mendekam di sel tahanan Polsek Jombang. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Jasad pria penuh luka bekas seretan di tubuhnya tergeletak di pinggir jalan di Goa, Sulawesi Selatan. Keluarga yang melihat kondisi korban penuh luka langsung jatuh pingsan. Tim Inafis Satreskrim Polres Goa dan tim Dokpol Bayangkara Makassar memasang garis polisi dan melakukan olah tempat kejadian perkara di lokasi tewasnya Fadil, 27 tahun, di Jalan Poros, Bontonompo, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Saat diidentifikasi, ditemukan sejumlah luka yang diduga bekas seretan di tangan, kaki, punggung, serta kepala korban.
Korban diduga telah tewas sejak Jumat dini hari. Keluarga yang mengetahui korban tewas dengan penuh luka di tubuh, histeris dan langsung jatuh pingsan. Keluarga tak menyangka korban tewas secara tidak wajar. Sementara kami dari pihak Polsek itu belum ada informasi dari pihak Inavis. Untuk lebih lanjutnya mungkin bisa dikomunikasikan atau dikonfirmasi kepada pihak Inavis. Ada barang bukti Bang ya ditemukan? Untuk barang bukti belum ada, hanya berupa songkok yang kami temukan di lapangan. Jasad selanjutnya dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Bayangkara Makassar untuk dilakukan otopsi guna menyelidiki penyebab pasti tewasnya korban. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma Ayus melaporkan. Penyidik Polda Metro Jaya, Polres Bekasi, dan Polsek Tambun menangkap 2 pelaku pembuang jasad bocah berusia 5 tahun di ruko kosong kawasan Kalimalang Indah, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Saat ditemukan, jasad korban dalam posisi terlentang, terbungkus sarung hitam, mengenakan celana panjang dan kaos pendek. Hasil pendalaman, korban merupakan seorang anak jalanan dan ditemukan sejumlah luka pada tubuh, termasuk bekas sundutan rokok di bagian bokong, memar di telinga kiri, hingga luka lecet di pipi kiri. Saat ini kedua pelaku tengah diperiksa intensif oleh penyidik. Tim sudah mengamankan 2 orang yang diduga pelakunya. Ya, mohon waktu. Kedua orang ini sedang dilakukan pendalaman, nanti dalam waktu dekat akan dilaksanakan rilis secara lengkap. Sebelumnya, warga digegerkan dengan ditemukan jasad bocah laki-laki 5 tahun di ruko kosong kawasan Kalimalang Indah. Penemuan berawal saat warga curiga melihat seorang pria menggendong korban ke dalam ruko lalu pergi tergesa-gesa. Warga yang penasaran langsung memeriksa dan mendapati jasad korban. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi, iNews melaporkan. Tak bisa menunjukkan surat kendaraan saat ada razia, seorang warga membakar sepeda motornya. Kobaran api yang membakar sepeda motor memancing perhatian warga yang melintas. Sepeda motor ini dibakar pemiliknya di depan Masjid Agung Pasaman Barat. Pemilik motor nekat membakar motornya hanya karena takut ditilang polisi. Pemilik motor panik dan membakar sepeda motornya karena emosi saat diminta menunjukkan kelengkapan surat saat razia. Maaf dulu, memang video udah viral kan. Intinya aku yang salah, bukan pihak kepolisian kan. Oke. Tak ada aturannya, aku minta maaf kan. Ya intinya salahnya aku sendiri kan. Oh gitu. Aku minta maaf kepada pihak kepolisian kan. Saya minta maaf. Selain memeriksa kelengkapan surat kendaraan, razia juga ditujukan untuk sepeda motor yang menggunakan knalpot brong, pengendara yang tidak menggunakan helm, dan juga sepeda motor yang tidak memiliki lampu. Karena emosi, ya pada saat diperiksa dan pengakuan dari yang bersangkutan, karena kendaraan ini tidak lengkap surat-surat, dan yang bersangkutan mengaku kendaraan dibeli di tempat jual rongsokan. Yang bersangkutan memang jelas melakukan kesalahan, yaitu membawa kendaraan yang tidak sesuai dan tidak lengkap surat-surat kendaraan. Setelah menjalani pemeriksaan di Mapolres Pasaman Barat, pemilik sepeda motor bersama adiknya melanjutkan perjalanan menuju Sibolga. Perjalanan ke Sibolga difasilitasi polisi karena motor yang ditumpanginya sudah ludes terbakar api. Dari Pasaman Barat, Sumatera Barat, Ari Yohanes, iNews melaporkan. Seorang asisten rumah tangga terpergok mencuri uang majikan hingga 10 juta rupiah di kawasan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Pelaku nekat melakukan aksinya untuk belanja online dan membeli baju dan sepatu. Kamera CCTV merekam aksi seorang asisten rumah tangga masuk ke kamar majikannya di Gang Lontar, Tanjung Duren, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Beberapa saat kemudian ia keluar dan membawa uang majikan sebesar 10 juta rupiah. Aksi pencurian ini pun ketahuan anak majikan dan langsung menginterogasinya. Awalnya pelaku berkelit, namun setelah diperlihatkan bukti CCTV, ia akhirnya mengakui perbuatannya. Di hadapan ketua RT, pelaku membuat surat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatannya dan berjanji akan melunasi uang yang diambilnya.
Pengakuan dari pelaku, ia nekat mencuri uang 10 juta rupiah untuk keperluan belanja online berupa baju dan sepatu. Udah damai kemarin, jadi kita nggak berkomunikasi lagi sama orangnya, nggak ada urusan apa-apa lagi. Oh, berarti orangnya sudah pulang kampung? Iya, udah disuruh pulang. Suruh pulang. Itu uangnya berapa sih Mbak yang diambil Mbak? Kalau dihitung semua bisa 10 lebih. 10 juta lebih? Ya, kalau yang ditulis di surat perjanjian. Itu adalah jumlah yang ditransfer ke kampung gitu. Majikan sudah memberikan uang 2 juta rupiah sebagai gajinya selama 1 bulan dan merelakan sisanya untuk tidak dibayar pelaku. Kini pelaku sudah pulang ke kampung halaman dan tidak lagi bekerja. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Seorang perempuan yang berprofesi sebagai ASN menjadi korban perampokan di Palembang, Sumatera Selatan. Pelaku merampas ponsel dan minibus yang dikendarainya. Polisi menangkap pelaku perampokan saat berupaya kabur dengan kendaraan korbannya di Palembang, Sumatera Selatan. Ia merupakan satu dari 3 pelaku perampokan di persimpangan Jakabaring, Palembang. Selain merampas minibus, pelaku juga mengambil paksa ponsel korban. Dalam pelariannya, pelaku sempat mengganti plat nomor kendaraan untuk menghilangkan jejak kejahatan. Pelaku ternyata mengenal korban dan sudah merencanakan aksinya. Hingga kini, polisi masih mencari motif pelaku. Sebelumnya, viral di media sosial, korban dalam keadaan trauma karena diturunkan paksa dari kendaraannya. Saat dirampok, ia sempat diancam pelaku dengan senjata tajam. Menurut keterangan dari si tersangka ya memang kenal dan memang berencana untuk ngambil barang mobil si korban. Ada sakit hati Bang, apa putus pacaran? Itu nanti kita akan dalami apakah motifnya dan sebagainya. Tapi intinya kita sudah dapat pelaku utamanya ya, dengan sajamnya. Satu pelaku yang ditangkap merupakan otak perampokan itu. Saat ini, polisi masih mengejar 2 rekan pelaku yang buron. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus Ayus melaporkan. Orang tua siswa mengamuk karena menduga anaknya dilecehkan guru. Informasinya usai jeda di Jurnal Lintas iNews Pagi.